17, 17, 10, 20, 24. Di sini saya memilih 3 teori. Yang pertama teori cutting edge, yang kedua teori ATR, yang ketiga teori elaborated likelihood model. Yang pertama yaitu teori cutting edge atau teori efek samping. Mengapa teori ini disebut dengan teori efek samping? Karena yang semula direncanakan untuk halayak sasaran tertentu tidak tercapai, malah mencapai efek pada halayak yang tidak direncanakan. Akibatnya, sasaran baru itu terpengaruh dan membentuk subbudaya baru atau subbudaya kelompok baru. Contoh kasusnya iklan tentang rokok pada tahun 1920 yang menggambarkan seseorang perempuan yang sedang merokok di samping teman lelakinya. Akibatnya masyarakat menilai iklan tersebut telah mempengaruhi perubahan tata nilai masyarakat tentang feminisme yang dianut masa itu. Perempuan penghisap rokok dikatakan telah berubah menjadi laki-laki, apalagi di kampung seperti ini perempuan perokok dicap negatif oleh masyarakat. Yaitu teori ATR atau Awareness Trial Reinforcement. Teori ini mengajarkan bahwa halayak itu dapat dipengaruhi oleh iklan. Hasilnya kita akan menemukan kelompok orang yang relatif tetap memakai atau membeli produk-produk hasil iklan tersebut. Bagaimana caranya halayak bisa terpengaruh dengan iklan dan menggunakan produk yang diiklankan tersebut? Yang pertama, isi dari iklan tersebut menggugah kesadaran masyarakat bahwa produk yang diinginkan itu ada di sekeliling mereka. Yang kedua, iklan harus dapat mempengaruhi halayaknya langsung dengan mencoba produk yang ditawarkan. Yang ketiga, iklan yang ditampilkan harus mempunyai kekuatan sehingga bisa mempengaruhi dalam jangka panjang. Contoh iklannya yaitu iklan Pepsodent. Pepsodent terkenal sebagai pasta gigi nomor 1 di Indonesia. Mereknya apapun, seringnya orang kampung menyebutkan Pepsodent. Iklan ini sangat mempengaruhi halayak sejak dahulu sampai sekarang karena barang ini ada di sekeliling kita dan barang yang wajib digunakan ketika menggosok gigi. Teori yang ketiga yaitu teori elaborated likelihood model. Teori ini bekerja jika individu akan mulai memperhatikannya, namun hal ini tergantung dengan relevansi pesan. Dan jika kemampuannya yang dimiliki cukup, maka pesan akan diproses dengan kondisi keterlibatan tinggi atau rendah. Jika keterlibatan konsumen tinggi, maka sikap dapat berubah melalui rute sentral menuju persuasi. Sebaliknya, jika keterlibatan rendah, maka sikap dapat berubah melalui rute periferal menuju persuasi. Berdasarkan teori tersebut, maka pesan iklan harus dibuat semenarik mungkin, mudah dipahami, dan dapat mempengaruhi halayak. Contohnya, PT Nutrifood Indonesia merupakan salah satu produsen yang meramaikan pasar susu bubuk nasional melalui merek produk Elmen yang memiliki manfaat spesifik sebagai susu pembentuk otot dan membidik segmen laki-laki dewasa. Dalam iklannya, Elmen menanamkan positioning mereknya sebagai produk yang efektif untuk pembentukan otot tubuh. Pesan iklan Elmen dapat dikatakan efektif karena pesan iklannya relevan dengan target konsumennya. Sebagian besar target konsumen Elmen adalah laki-laki dewasa yang aktif melakukan gym. Mereka yang aktif gym umumnya membutuhkan berbagai nutrisi tambahan yang tidak terdapat pada makanan pokok. Iklan produk ini akan diminati oleh masyarakat jika halayak tersebut paham terhadap isi iklan itu, sehingga akan terjadi perubahan kepercayaan dan sikap hingga perubahan perilaku. Namun jika halayak dan keterlibatan yang rendah, tingkat pemahaman atas isi iklan berakhirnya pada tahapan perubahan sikap. Keterlibatan seseorang dalam elaborasi tergantung kepada tingkat motivasi dan kemampuan seseorang dalam memproses informasi.
Motivasi akan besar ketika sebuah pesan berhubungan dengan tujuan dan kebutuhan masa kini seseorang, sehingga pesan relevan kepada individu tersebut. Jadi kesimpulannya, produk elemen ini akan diminati oleh masyarakat jika pesan yang terdapat dalam iklan tersebut dapat menarik khalayak, terutama laki-laki dewasa yang sedang dalam masa pembentukan otot tubuh. Salah satu cara untuk membuat iklan ini menarik dan orang-orang percaya yaitu tokoh dalam iklan tersebut harus orang yang memiliki bodi kekar dan berotot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.